kita memasuki kebaktian kita akan berdoa. Selamat pagi Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga. Tuhan, terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang Tuhan berikan kepada kami. Dari tadi malam kami tidur, hingga Tuhan bangunkan kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami, Tuhan tutup bungkus tubuh kami untuk mampu mendengarkan kebaktian khotbah yang dibawa ini kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, adik-adik yang ada di rumah, tadi kita udah berdoa, kita udah bernyanyi. Sekarang Kak, kita kalau anak Tuhan ini harus sehat dong Kak. Iya. Ya kan? Apalagi sesuai dengan tema kita nih Kak, mengalahkan Goliat. Berarti harus sehat dan kita mau berolahraga kita. Iya benar, biar tubuh sehat dan tubuh kuat. Oke, kalau begitu Kak, kita mau angkat satu pujian. Sebelum itu, adik-adik yang ada di rumah berdiri. Stand up. Ayo, kayaknya masih ada yang duduk. Kakak masih ada lihat ini adik-adik di rumah yang masih duduk. Coba ayo berdiri. Bilang sama adiknya, Dek, ayo kita berdiri, nyanyi dan memuji menyembah nama Tuhan. Kita mau bernyanyi di kepak-kepakan sayapnya. Musik. Bernyanyi lagi. Dan tentunya kita masih berdiri kan Kak? Iya, belum ada yang duduk ya, belum ada yang capek kan? Kakak aja masih ini, masih kuat, masih strong. Anak Tuhan kan harus strong kan? Betul dong Kak, kita mau bernyanyi dengan berkuda-kuda Kak. Kayak mana Kak berkuda-kuda? Siap gerak, hormat gerak. Itu bukan polisi Kak. Aduh, siap gerak, hormat gerak. Kira-kira apa ya? Tentunya Kak lagu Laskar Kristus. Yeay, musik. Bernyanyi adik. Pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menerbang. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, gerak. Saya Laskar Kristus, hormat gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menerbang. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Oke, tadi itu lagu Laskar Kristus. Kita udah olahraga, Iya. udah Laskar Kristus, dan tetap masih berdiri dong Kak. Oh, masih berdiri, masih kuat kan? Masih kuat kan adik-adik? Masih dong Kak, Apa masih kuat nggak? pasti dong Kak. Anak-anak Tuhan pasti masih kuat, masih semangat. Iya. Karena
lagu apa Kak Po? Oh, lagu apa ya Kak? Kayakku juga lupa Kak. Masih ada yang ingat gak lagunya? Yo. Ayo, Masih coba dipikir atau dikit ketik di kolom komentar. Oke Kak, sebelum itu Kak kita mau nyanyi dulu Kak lagu Who Give the Way for the Papa Cake. Gimana Kak kalau muka gembira? Coba kasih tunjuk ke adik-adik Kak. Kalau mukanya cemerlang Kak? Kalau di dalam Roh Kudus ada sukacita gimana Kak? Wah bener. Jadi bagi adik-adik, kalau sedih-sedih coba lihat ada nggak Roh Kudus di dalam hatinya? Seperti lagu kita nih Kak. Dong bernyanyi. Coba dulu Kak dites, masih ada powernya nggak adik-adik yang ada di rumah? Kalau kakak bilang, kakak harus diam Budi, jawabnya apa kamu? Aku diberkati untuk menjadi berkat. Yeay, gitu ya. Ya. Kita lihat nih, kita coba ya Kak. Iya. Kakak harus diam Budi. Aku diberkati untuk menjadi berkat. Kayaknya nilainya masih 50 Kak, karena Kurang masih kuat ada, ya Kak. masih ada yang duduk-duduk Kak, masih ada yang ngemil-ngemil mungkin Kak. Kita coba sekali lagi. Kita ulangi sekali lagi ya. Kakak harus diam Budi. Aku diberkati untuk menjadi berkat. Yeay, kayaknya udah naik nih Kak dari volume 50 menjadi 95 Kak. Karena Kak, adik-adik ini udah mulai ngambil Alkitab, mau nggak sabar nih, mau dengarkan firman Tuhan. Jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi baca kitab suci. Perangkatnya masih tetap ya.
bersuka cita, sudah memuji Tuhan. Ya, masih ada nggak yang belum suka cita? Pasti, karena anak KKR Setiabudi is the best. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mohon dulu perlindungan dari Tuhan supaya kita diberkati dan boleh menikmati firman Tuhan, ya. Kita tutup mata kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Yuk. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji nama Tuhan. Dan kini waktunya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang memberkati kami, supaya kami boleh duduk dengan manis di hadapan Tuhan untuk mendengarkan dengan baik, agar kami mengerti apa yang akan Tuhan sampaikan kepada kami. Ampunkan segala dosa kelemahan kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, Alkitabnya sudah ready ya anak-anak sekalian. Oke, anak sekolah minggu harus ready selalu ya. Oke, ini Alkitab Bibi ya. Dan hari ini kita belajar tentang si Daud ya. Bahannya diambil dari, coba kita buka ya. Bahannya diambil dari 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. Udah pasti tahu semua ya, Samuel itu perjanjian lama. Oke. 1, 2, 3. Oke, semua sudah jumpa? Sudah kelihatan? 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. Enggak? Biar kita baca sama-sama ya. Oke, kita baca ya. Semua mendengar ya. Tema kita hari ini, Daud mengalahkan Goliat. Oke, kita baca sama-sama ya. Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian mendekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisai. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Ayat ke-45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Oke. Ayat ke-46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu,
dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan tebing, sebab di tangan Tuhan pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantongnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbatnya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Nah, itu adik-adik ya, kita cerita hari ini yaitu tentang Daud dan Goliat. Ya, pasti semua orang Kristen sudah tahu cerita tentang Daud ini. Apalagi anak-anak sekolah minggu Setiaudi ya, pasti kita semua sudah ingat ya. Pada waktu itu bangsa Israel dan bangsa Filistin ada dalam peperangan ya. Mereka sedang berperang. Lalu Isai memanggil anaknya Daud ya. Isai, pergi dulu nakku, antar dulu makanan ini ke tempat perang itu. Antar dulu makanan ini untuk abang-abang dulu. Rupanya abang-abang si Daud ini ada 3 orang ya. Ada 3 orang ikut dalam perangan itu. Pergilah si Daud ke tempat peperangan itu dan dia mendengar. Rupanya didengar si Daud inilah bahwasanya orang Filistin mengajak perang itu 1 lawan 1 lah kalau berani. Bangsa Israel kalau berani 1 lawan 1 lah katanya kan. Terus kayak mana ini pikir orang itu. Karena apa adik-adik? Orang Filistin itu mempunyai pendekar yang sangat besar sekali ya, sangat besar. Jadi orang itu ragu, takut ya. Belum ada yang menyamai kekuatan si Goliat ya. Goliat namanya ya. Lalu rupanya si Daud ini mendengar ya, dia terus lalu tergerak hatinya. Aku aja lawan si Goliat itu, kecillah dia gitu kan. Terus pergilah dia lari-lari, dijumpainya lah Raja Saul. Lalu dia berkata kepada raja, Raja, tuanku raja, perkenankanlah hamba ini yang melawan Goliat gitu kan. Raja ini heran ya Raja Saul ini heran lihat Daud yang badannya kecil, masih muda, ya kan, belum ada pengalaman perangnya. Sementara Goliat yang mau dilawan itu besar, tingginya aja 6 hasta sejengkal, atau kalau dimeterin 3,5 meter, ya kan? Ngeri lah ya, kan orang-orang merasa ngeri. Kok berani si Daud ini gitu. Bibi ini tingginya 160, berarti dua kali lipat dari bibi yang tingginya ya. Itu besar lagi. Terus si Goliat ini dia lengkap ya, pakai topi perang, ya kan, pakai ini dari baju perang lah ya, sepatunya pun baju perang, ya kan, di kanannya ada lembingnya. Itu yang mau dilawan si Daud ini. Sementara Daud tidak punya. Terus akhirnya raja ini memberikan izin kepada Daud. Lalu diberikannya, oke lah kalau begitu nakku. Tapi kayak mana ya? Nanti kalau saya kurang percaya gitu kata raja kan. Tapi si Daud ini meyakinkan. Dia yakinkan raja, lalu diizinkan raja. Lalu apa? Raja memperlengkapi
melengkapi si Daud dengan apa? Peralatan perlengkapan perang. Si Daud ini diberikan baju perang, ya kan? Terus si Daud merasa heran karena baju perang ini berat, ya. Berat sekali. Seperti baju si Goliat itu ada 7 kilo. 7 kilo kan berat ya, jalan aja udah susah nanti kan. Terus si Daud bilang, "Gak usah raja, aku gak usah pakai ini. Alatku ini aja," gitu kan. Apa adik-adik tahu alat si Daud ini? Dia hanya punya tongkat dan apa? Umban, ya kan? Apa namanya? Ali-ali. Ali-ali itu sejenis ketapel ya. Kalau sekarang ketapel ya, yang di sini ujungnya ditaruh batu, ya kan? Terus dipencal gini kan? Rupanya gimana ini ya? Gimana ini ya? Gitu kan? Oke lah, akhirnya berangkatlah si Daud ini menemui bangsa Filistin ini. Rupanya dilihat si Goliat lah si Daud ini. Terus dia marah, tersinggung ya kan? Kok ini lawanku? Pikirnya gitu. Ini kan anak-anak. Dia datang dengan hanya bawa ketapel, dengan tongkat. Sementara aku udah lengkap ini semuanya, pakai lembing, pakai peralatan perang. Dia lalu marah si Goliat ini. Apa kau lihat aku ini seperti anjing sehingga kau hanya datang melawan aku hanya membawa tongkat, katanya kan. Terus kata si Daud ini, apa katanya adik-adik? Orang itu berperang bukan mesti memakai tongkat, memakai baju perang dan bawa lembing. Aku datang hanya dengan ini, katanya gitu kan. Terus si apa namanya tadi tuh, si Goliat merasa tersinggung sekali karena dia harus melawan anak-anak. Si Daud ini orangnya tampan, ya kan? Tampan, parasnya elok, ya kan? Kayaknya tak pandai gitu, nggak pandai berperang. Si Daud ini si Goliat itu rasanya apa? Kecewa sekali. Seharusnya dia mempunyai lawan yang seimbang. Lalu pergilah si Daud ini mengejar si Goliat. Lari ke tempat perang itu kan. Terus apa adik-adik dilakukannya? Diambilnya lah apa namanya, ketapelnya tadi dengan 5 batu yang diambilnya di sungai. Diambilnya batu ini kan ada, kalau misalnya gembala itu kan ada kantongnya sih ya, ada kantong ya, tas kayak tas tempat-tempat kantongan gitu. Diambilnya batu ya, yang udah disiapkan, jadi ambil batu-batu licin itu ke sungai, taruh di situ, diambilnya satu, lalu taruhnya di ketapelnya, kena jidatnya ini, dahinya ya, jidatnya Goliat kena. Rupanya batunya ini licin dan sangat ampuh. Terus masuklah batu ini ke dahinya Goliat dan tembus. Akhirnya si Goliat ini pening dan tersungkur ke tanah dan mati. Ngeri adik-adik ya. Apa rupanya yang dilakukan si Daud ini? Dia berani karena dia percaya Tuhan pasti melindungi dia. Ya, sementara ya dia ini kan kerjanya gembala. Jadi setiap harinya dia sudah melawan binatang-binatang buas, ada singa, ada harimau yang mencoba menerkam gembala-gembalanya. Tapi Daud ini selalu ligat untuk melindungi domba-dombanya. Jadi inilah pengalaman si Daud ini. Dia selalu berkelahi dengan singa, dengan harimau, ya kan? Yang mencoba mengganggu atau mau menerkam domba-dombanya. Inilah rupanya keahlian yang dipunyai oleh si Daud. Makanya dia tidak takut. Dan satu yang paling utama, Daud ini tidak takut karena dia yakin dan percaya Tuhan melindungi dia. Apa katanya? Tuhan Allah semesta alam menyertai dan melindungi aku. Kau akan mati dan mayatmu akan kuberikan kepada binatang-binatang buas dan burung-burung di udara, kata si Goliat sebelum perang. Itulah adik-adik. Rupanya si Daud ini punya keahlian untuk melawan binatang-binatang buas. Apalagi si Goliat, dia nggak takut
dengan satu biji dan ketapelnya gitu kan, kena dahinya dan si Goliatnya mati, ya kan? Oke, jadi sekarang timbul pertanyaannya, apa yang bisa kita pelajari dari kejadian Daud ini melawan Goliat? Nah, coba adik-adik, anak sekolah minggu tahu ya? Apa ya? Oke ya, Daud ini dia merasa yakin dan percaya Tuhan pasti menolong dia, walaupun dia muda, ya kan? Jadi adik-adik, pada hari ini Tuhan mengingatkan adik-adik atau anak-anak sekolah minggu semua, walaupun masih muda, umurnya masih kecil, pengalamannya belum banyak, tetapi harus percaya diri. Ya, percaya diri pasti semuanya mempunyai keahlian. Jadi kalau misalnya ada keahliannya harus ditunjukkan keahliannya, kemampuannya, pasti akan berhasil. Nah, jangan kita takut menunjukkan keahlian kita, keahlian yang ada pada kita. Pasti Tuhan akan memberkati keahlian kita ini sehingga kita berhasil. Misalnya di sekolah ya, kita kurang pandai matematika. Tapi karena kita kurang pandai ini, akhirnya kita belajar ya kan, ada les, ada bimbingan. Nah, terus kita tunjukkan kita mau belajar. Akhirnya kita harus berhasil ya, dan kita tidak malu-malu lagi untuk menjadi orang yang berprestasi. Walaupun kita masih muda, kita harus berani, ya kan? Dan satu lagi kita tidak boleh kita tidak boleh minder. Kita harus percaya diri seperti si Daud tadi. Walaupun dia merasa muda, masih kecil, tapi dia percaya diri. Dia tidak takut dihina, walaupun diolok-olok ya kan. Diolok-olok dia, kau anak kecil kok mau melawan aku, kata si Goliat. Tapi dia yakin dengan percaya diri dan motivasi yang tinggi ya untuk melawan Goliat, supaya bangsa Israel tidak dijajah atau tidak diperangi lagi oleh bangsa Filistin ya. Jadi itu ya, kita tidak boleh minder, kita harus menunjukkan kepercayaan diri kita ya dengan tinggi, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Pasti Tuhan bantu, pasti Tuhan tolong ya. Jadi jangan mentang-mentang awak masih kelas 5 SD loh, belum pandai berdoa loh, ya kan? Di rumah nanti disuruh mama berdoa, anakku, anak sekolah minggu nangis, ya kan? Bagaimana kita bisa, itu kita buat. Dan kita tidak boleh rendah diri, kita harus percaya diri seperti si Daud. Karena apa? Dia memikirkan bangsa Israel itu adalah bangsa Tuhan, ya, bangsa yang percaya kepada Tuhan. Jadi kok bisa dijajah orang lain gitu ya, kok bisa diperangi bangsa lain. Jadi dia berkeyakinan Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti memberi kemenangan ya. Walaupun dia masih muda, tapi Tuhan juga memakai si Daud ya. Melalui Daud Allah menyatakan kuasanya ya. Tuhan Allah memakai Daud untuk menyatakan kuasa Allah. Kuasanya Allah adalah penguasa alam semesta. Oke. Jadi mulai hari ini kita nggak boleh lagi malu-malu. Kita harus percaya diri ya. Kembangkan kemampuan ya. Padahal si Daud tadi kita tahu dia cuma pengalamannya berjumpa ya, berkelahi dengan binatang-binatang untuk melindungi domba-dombanya. Sementara Goliat keahliannya sudah banyak kali berperang, selalu menang ya, badannya besar ya. Coba adik-adik bayangkan 3 meter lebih ya, ini ya tinggi ya. Sementara Daud sangat kecil.
Ini ya, ini lihat gambarnya ya. Ini Daud dan Goliat. Tapi Daud menang walaupun masih kecil dan muda. Oke? Ya, janji ya. Anak-anak sekalian, walaupun masih kecil harus percaya diri, jangan jadi orang yang pemalu. Harus berani. Berani. Yes. Oke? Hari Minggu, Happy Sunday. Firman Tuhan hari ini, Daud melawan Goliat. Oke, kita berdoa. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau seperti Daud, walaupun masih muda, kecil, mempunyai sifat yang pemberani, menunjukkan kemampuannya demi nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kami juga menjadi anak-anak yang pemberani, menyatakan bahwasanya kami adalah anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa. Amin. Wow, luar biasa sekali firman Tuhan yang dibawakan oleh Bibi, Kak. Kira-kira tema kita apa ya, Kak? Apa ya adik-adik, ada yang tahu nggak? Coba nih teriak kuat, kurang kuat suaranya, kakak belum dengar. Sekali lagi. Iya benar, Goliat dikalahkan Daud. Wah, kalau bersama Tuhan apapun bisa ya kan, Kak? Ya dong. Seperti lagu kita nih, Kak. Kita mau bernyanyi, Kak. Judul lagunya apa, Kak? Goliat dikalahkan Daud. Gerakannya ya. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah waktu di umatnya. Tak Goliat mati, puji nama Tuhan. Karena ada kuis ini, Kak. Kuis untuk anak balita dan anak kecil, Kak. Apa itu kak kuisnya? Kuisnya menyanyikan lagu Daud dikalahkan Goliat. Oh yang kita nyanyiin barusan nih Kita kak? datang divideokan dan dikirim di IG KKR Setiabudi. Iya. Pastinya ada hadiahnya, Kak. Pasti hadiahnya juga keren-keren. Jadi kita ulangi sekali lagi ya, Kak. Boleh sekali lagi ya kak, tapi nggak usah kebanyakan diulangin. Kan namanya ini kuis juga. Oke, musik. Ikuti gerakannya ya adik-adik. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah waktu di umatnya. Tak Goliat mati, puji nama Tuhan. Oke, kalau begitu kakak-kakak KKR Setiabudi akan menunggu videonya. Iya. Ya, adik-adik. Kita di rumah. Kalau begitu, Kak, tadi kan itu untuk anak kecil sama anak balita. Gimana kalau anak tamu sama anak remaja, Kak? Ada kuisnya dong, Kak. Ada, pastinya ada. Oke, kuisnya satu soal aja. Ayo, siapa yang paling cepat bisa di WA, nomor WA-nya nanti ada di bawah ini. Iya, di bawah Nah, ini. pertanyaannya, udah siap belum? Atau tadi ada yang ngantuk, Kak? Enggak, Kayaknya begitu kak. Ayo kak, apa nih kak? Biar semangat adik-adiknya. satu aja. Kan Daud mengalahkan Goliat ini, Kak, dengan batu. Pertanyaannya agak mudah. Berapa batu yang dibawa oleh Daud untuk mengalahkan Goliat? Ada berapa batu, Kak? Ayo, Stop. berapa? Jangan kasih tahu dulu, Kak. Kira-kira berapa ya? Apakah 1, 2, atau 8? Tahu. Oke, kita tunggu ya adik-adik. Jawabannya di bawah komentar ini. atau melalui Nomor WA. di bawah ini. Oke, Kak, tadi kita udah bagi kuis nih, Kak. Ya.
ada yang kurang nih Kak. Atuh. Dedeng. Kakak sudah bawa buku, bawa Alkitab nih. Ayat hafal apa Kak? Ayat. Nah, ayat hafalannya itu diambil dari Mazmur 127 ayat 1. Berkat Tuhan, pangkal selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Oke, ulangi sekali lagi ya Kak. Tunggu Kak. Mazmur 127 ayat 1. Adik-adik sudah dapat belum? Tunggu ya. 1, 2, 3. Ulangi Kak. Berkat Tuhan, pangkal selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Oke, kayaknya anak-anak KKR Setiabudi Kak hebat-hebat. Pasti pada dihafal di rumah dong Kak. Tadi kita udah kuis, udah ayat hafalan. Sekarang kita ada momo untuk minggu ini dan untuk minggu depan adalah kita saat teduh jadi seminggu 3 kali di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Momo yang kedua adalah minggu depan kita kebaktian melalui YouTube. Jadi ingat, minggu depan kita ibadah dengan YouTube. Dan momo ketiga adalah adik-adik KKR Setiabudi boleh lihat ayat hafalan di IG KKR Setiabudi. Di situ guru-guru sekolah minggu sudah mempersiapkan ayat-ayat Alkitab. Jadi bagi adik-adik bingung nih mau buka Alkitab yang mana mau baca ya kan? Jangan bingung lagi, tinggal buka IG KKR Setiabudi, lihat di situ sudah ada setiap harinya ayat-ayat firman Tuhan membangun dong Kak. Iya pastinya. Dan sekarang Kak, kita mau ngapain Kak? Kita mau Persembahan. kebaktian, ya sudah kolekte mendengar firman Tuhan, dan kini waktunya kita tutup kebaktian kita dengan berdoa, ya. Ayo semua sikap berdoa. Gimana sikap berdoa? Tutup mata, tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berakhir kebaktian pada hari ini. Semua berkat kasih sayang Tuhan kepada kami, tidak ada satupun yang menghalangi, berjalan dengan baik. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami menaikkan syukur kami melalui doa syafaat. Tadi kami sudah mengumpulkan persembahan kami, kolekte, biarlah Tuhan Kau memberkati supaya boleh digunakan untuk gereja Tuhan.
semua kami anak-anak sekolah minggu. Tuhan berkati di dalam persekolahan kami yang pada saat ini masih melalui daring, dan mungkin juga ada yang sudah tatap muka. Biarlah kiranya Tuhan, kami semua anak-anak sekolah tetap semangat, tetap rajin, dan harus mengikuti prokes. Oleh karena itu Tuhan, semua kami Tuhan berkati, baik kesehatan semua anak-anak sekolah minggu di gereja Tuhan Setiabudi. Kami berdoa khusus kepada adik kami Joseph dan Darren yang pada saat ini dirawat di rumah sakit. Tuhan, turunkanlah belas kasihan Tuhan supaya Joseph dan Darren boleh segera pulih karena kasih sayang Tuhan kepada adik kami ini. Demikian juga kepada ayah dan ibunya yang menjaga. Tuhan berikan kesehatan dan semangat. Biarlah melalui ini semua keluarga ini boleh bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat orang tua dari adik-adik kami sekolah minggu. Tuhan memberikan kesehatan, memberikan rezeki juga, supaya sukacita boleh terjadi di dalam setiap keluarga anak-anak Tuhan. Kami juga berdoa buat rungkun gereja kami Setiabudi, pendeta kami, pertua, diaken, semua yang ambil bagian di dalam ibadah di rungkun Setiabudi. Tuhan memberkati, tetap semangat, dan nama Tuhan tetap dipermuliakan. Demikian juga Tuhan, kami mau berdoa buat semua guru-guru KKR. Tuhan memberkati kesehatan, semangat, dan tanggung jawab di dalam pelayanan di sekolah minggu. Baik pemain musik kami, adik kami Yos, Tuhan memberkati di persekolahannya juga, supaya dia boleh menjadi anak yang sukses, dan melalui kesuksesannya juga nama Tuhan terpuji. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat negara kami yang pada saat ini masih dilanda COVID. Oleh karena itu Tuhan, kami bersatu hati bermohon kepada Tuhan supaya Tuhan melindungi kami anak-anak Tuhan, dan kami boleh tetap setia melaksanakan prokes yang digariskan atau ditetapkan oleh pemerintah kami. Ajari kami Tuhan supaya kami boleh menjadi anak-anak dan terang di dalam lingkungan kami, supaya melalui kami juga orang-orang boleh melihat kuasa Tuhan pada diri kami. Demikian juga semua pimpinan-pimpinan di negara kami, baik daripada yang paling tinggi sampai paling rendah. Bapak Presiden kami, Tuhan beri kebijakan supaya boleh memimpin negara kami dengan baik dan benar, sehingga nama Tuhan juga boleh dipermuliakan atas kepemimpinannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan masih tetap menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syafaat kami naikkan kepada Tuhan. Di atas segala itu Tuhan, ampunkan segala dosa kelemahan kami, supaya berkat-berkat Tuhan yang akan Tuhan berikan kepada kami boleh sampai dan kami merasakan sukacita daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus.
Di dalam namamu kami berdoa, karena Tuhan Yesus sudah mengajari kami di dalam doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita ucapkan, Bapa terima kasih. Episan